Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Halo semua, perkenalkan nama saya Yesi Neta Rahmi dari Prodi Manajemen Dakwah semester 4. Di sini saya membuat tugas video statistik sosial dengan dosen pengampu Bapak Reno Firdaus STMSI. Baik teman-teman, yang pertama di sini saya akan membahas tentang pengertian statistik. Statistik dalam penelitian kuantitatif merupakan alat bantu atau media yang digunakan untuk menggambarkan suatu peristiwa melalui bentuk visualisasi sederhana dengan angka-angka ataupun grafik. Dalam kata lainnya, statistik juga dapat diartikan sebagai alat untuk analisis dan alat untuk membuat keputusan. Selanjutnya, jenis-jenis statistik. Yang pertama ada statistik deskriptif. Ia digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu statistik hasil penelitian yang tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang luas. Yang kedua, statistik inferensial adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis sampel dan hasilnya akan digeneralisasikan untuk populasi di mana sampel akan diambil. Dalam statistik inferensial terdapat dua, yang pertama parametis, yang kedua non-parametis. Parametis digunakan untuk menganalisis data interval atau rasio yang diambil dari populasi distribusi normal. Sedangkan non-parametis digunakan untuk menganalisis data-data nominal dan data ordinal dari populasi yang bebas distribusinya. Selanjutnya, data dan variabel. Data adalah suatu bahan mentah yang jika diolah dengan baik melalui berbagai analisis dapat melahirkan berbagai informasi. Dengan informasi tersebut, kita dapat mengambil suatu keputusan. Data terbagi menjadi dua, yang pertama data diskrit, yang kedua data kontinu. Data diskrit adalah data yang hanya mengambil satu nilai tertentu yang tidak memuat data dalam bentuk interval. Yang kedua data kontinu, itu di dalamnya ada data ordinal, data interval, dan data rasio. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang statistik deskriptif. Statistik deskriptif berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel populasi tanpa menganalisis dan membuat kesimpulan secara umum. Cara penyajian data statistik deskriptif, yang pertama yakni ada tabel. Tabel itu ada tabel biasa, yaitu tidak memerlukan rumus. Yang kedua, tabel distribusi frekuensi. Adapun langkah-langkah dalam membuat tabel distribusi frekuensi adalah: yang pertama, mengurutkan data hasil penelitian dari yang terkecil ke yang terbesar. Yang kedua, menghitung rentang data. Rumusnya itu R. R sama dengan data terbesar dikurang data terkecil. Yang ketiga, menghitung interval kelas. K sama dengan 1 tambah 3,3 dikali log N. K itu sama dengan jumlah kelas, N itu sama dengan jumlah data. Selanjutnya, menghitung panjang interval kelas dengan rumus I sama dengan R per K. Selanjutnya, menyusun interval kelas. Lalu, tentukan ujung bawah kelas pertama. Biasanya kita ambil dari data terkecil kelas dengan panjang kelas interval dikurang 1. Lalu,
terbentuklah tabel distribusi frekuensi. Selanjutnya, ukuran gejala pusat yang digunakan untuk menggambarkan secara umum kondisi sekelompok data. Beberapa istilah yang digunakan dalam pengukuran gejala besar yaitu ada modus, mean, dan median. Mean adalah nilai rata-rata, jadi nilai rata-rata dari tabel tersebut itu dikatakan dengan mean. Rumusnya X sama dengan X I per N. Lalu modus adalah nilai yang sering muncul. Jadi jika ada sebuah data yang nilainya sering muncul, itu kita katakan itu modus. Dengan rumusnya MD sama dengan B tambah P buka kurung B1 per B1 tambah B2 tutup kurung. Selanjutnya median adalah data tunggal dengan rumusnya MD tambah B tambah P sama dengan setengah N per V per V. Lalu pengukuran variasi kelompok. Yang pertama yaitu ada rentang data yang istilahnya itu R. Jadi XF per XR. FX itu data besar, XR itu data kecil. Jadi data terbesar dikurang data terkecil. Lalu yang kedua variasi. S2 sama dengan jumlah XI kurang X per N kurang 1 pangkat 2. X itu sama dengan mean atau rata-rata, S itu simpangan baru, X2 itu variasi, N jumlah sampel. Jumlah data tergolong S sama dengan akar jumlah dari FI buka kurung XI kurang X per N kurang 1 pangkat 2. Selanjutnya kita akan membahas tentang populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah general yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang dapat mewakili seluruh populasi. Kenapa perlu sampel? Karena populasi besar tidak mungkin seluruh elemen diteliti. Keterbatasan waktu peneliti, biaya, dan sumber daya manusia, penelitian terhadap sampel bisa lebih daripada terhadap populasi. Misalnya, karena elemen sedemikian banyaknya, maka akan memunculkan kelelahan fisik dan mental, sehingga banyak terjadi keliruan. Adapun ukuran sampel, yang pertama harus mewakili populasi, yang kedua mempengaruhi tingkat kesalahan yang terjadi, yang ketiga semakin banyak sampel. Selanjutnya ada jenis populasi. Jenis populasi ada 4. Yang pertama populasi terbatas, yaitu misalnya seperti batasnya 5.000 orang. Kalau populasi tidak terbatas itu bisa kita contohkan di Indonesia, seluruh Indonesia tidak terbatas. Lalu yang ketiga ada populasi homogen, yang keempat populasi heterogen. Cara menentukan sampel dengan rumus solving, yakni dengan rumusnya N sama dengan N per N kali D pangkat 2 tambah 1. N itu ukuran sampel, N besar itu ukuran populasi, D2 itu adalah taraf kesalahan. Baik teman-teman, mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.